Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami dunia yang super menarik, yaitu ilmu sejarah. Mungkin sebagian dari kalian mikir, aduh, sejarah itu kan cuma tentang tanggal, nama, dan perang yang bikin pusing. Tunggu dulu, sejarah itu jauh lebih seru dari itu. Bayangkan, kita bisa jadi detektif waktu, menguak misteri dan cerita-cerita luar biasa dari masa lalu. Jadi, apa sih sebenarnya ilmu sejarah itu? Sederhananya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari semua peristiwa penting di masa lalu. Tapi, ini bukan sekadar dongeng atau cerita karangan ya. Para sejarawan atau detektif waktu kita bekerja keras untuk menyusun kembali puzzle masa lalu berdasarkan bukti-bukti nyata dan data yang konkret. Mereka meneliti artefak kuno, membaca dokumen-dokumen tua, menganalisis surat-surat, foto, bahkan rekaman suara untuk memastikan cerita yang mereka sampaikan itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, setiap fakta dalam buku sejarah itu punya dasar yang kuat. Nah, ada satu hal yang unik banget nih. Tahukah kalian? Kalau dalam bahasa Arab, kata yang sering dikaitkan dengan sejarah adalah sajaratun. Artinya apa? Pohon? Kok bisa pohon? Ini filosofi yang dalam banget loh. Coba deh, bayangkan sebatang pohon. Pohon punya akar yang menancap kuat di dalam tanah, batang yang kokoh, lalu cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Sama seperti sejarah, semua itu saling berhubungan dan tumbuh seiring waktu. Akar pohon itu ibarat asal-usul atau permulaan sebuah peristiwa. Batangnya adalah perkembangan utama dari cerita tersebut. Lalu cabang dan rantingnya adalah berbagai peristiwa turunan atau dampak yang muncul dari kejadian utama itu. Dari satu peristiwa besar bisa bercabang menjadi banyak cerita kecil lainnya. Konsep sajaratun ini mengajarkan kita bahwa sejarah itu bukan kumpulan kejadian acak yang terpisah-pisah. Semuanya saling terkait, punya sebab dan akibat, sama seperti pohon yang tumbuh dari akar hingga menghasilkan buah. Keren kan? Inilah yang membedakan sejarah dengan cerita fiksi. Dalam ilmu sejarah, ada 3 unsur yang wajib ada dan harus jelas: waktu, tokoh, dan tempat. Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa saja orang-orang penting yang terlibat di dalamnya? Dan di mana lokasi kejadiannya? 3 hal ini adalah pilar utama yang membuat sebuah cerita masa lalu bisa disebut sebagai fakta sejarah. Misalnya, kita tidak bisa hanya bilang, dulu pernah ada perang besar. Sejarah akan menuntut, perang apa? Kapan terjadinya? Siapa yang berperang? Dan di mana pertempuran itu berlangsung? Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Waktunya jelas, 17 Agustus tahun 1945. Tokohnya jelas, ada Ir, Soekarno, dan Dokters. Muhammad Hatta. Tempatnya pun jelas, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Semua unsurnya lengkap dan didukung oleh banyak bukti. Mulai dari naskah proklamasi asli, foto-foto, hingga kesaksian para pelaku sejarah yang hadir saat itu. Tanpa kejelasan 3 unsur ini, sebuah cerita hanya akan menjadi mitos atau legenda. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot belajar sejarah? Karena dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi masa kini dan merancang masa depan. Sejarah itu seperti cermin raksasa yang menunjukkan keberhasilan dan juga kesalahan generasi sebelum kita. Kita bisa belajar dari kemenangan mereka. Dan yang lebih penting, kita bisa menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Sejarah membentuk identitas kita, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Mempelajari sejarah itu seperti membuka ribuan jendela ke dunia yang berbeda. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya hidup di zaman Romawi kuno,
berlayar bersama para penjelajah samudra, atau merasakan semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Semua itu tanpa perlu mesin waktu. Cukup dengan rasa ingin tahu dan kemauan untuk membaca serta meneliti. Nah, itu dia pengantar singkat tentang serunya dunia ilmu sejarah. Ini bukan cuma pelajaran hafalan, tapi sebuah petualangan intelektual yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Semoga setelah ini, teman-teman jadi makin penasaran dan tertarik untuk menggali lebih dalam cerita-cerita masa lalu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berpetualang menembus waktu bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.